Setelah mendengarkan cerita orang-orang tersebut, Rasulullah langsung mengatakan bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya di akhirat kelak dibandingkan dengan gunung Uhud. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengklik video ini dan jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bagi teman-teman yang belum subscribe, untuk subscribe channel ini karena insya Allah subscribe itu gratis. Di video kali ini insya Allah kita akan menceritakan kisah salah satu sahabat Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Penasaran dengan cerita beliau? Mari kita langsung ke videonya. Nama lengkap Abdullah bin Mas'ud adalah Abdullah bin Mas'ud bin Ghafil bin Habib al-Huzali. Nama ayah beliau bernama Mas'ud bin Ghafil dan ibunya bernama Ummu Abdillah binti Abu Daud bin Sawah. Diriwayatkan bahwa beliau adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk dalam as-sabiqun al-awwalun atau sahabat yang pertama-tama memeluk Islam. Beliau lahir di kota Mekkah al-Mukarramah dan lahir pada tahun 596 Masehi. Beliau termasuk kelompok muhajirin yang ikut serta dalam hijrah bersama Rasulullah. Hijrah yang pertama adalah hijrah ke negeri Habasyah dan hijrah yang kedua yakni hijrah ke kota Madinah al-Munawwarah. Beliau ikut berpartisipasi dalam semua peperangan yang diikuti oleh Rasulullah SAW. Setelah Rasulullah SAW wafat, beliau ikut andil pula dalam peperangan Riddah, yakni peperangan melawan kaum-kaum yang murtad pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Setelah itu, beliau ikut dalam pembebasan Syam, yakni di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Bahkan diceritakan beliau memiliki andil yang sangat besar dalam perang Badar, yakni dialah yang membunuh Abu Jahal setelah Abu Jahal dibuat tidak berkutik oleh dua putra Afrah. Sebelum membunuh pemuka Quraisy tersebut, Rasulullah mengabarkan kepada para sahabatnya bahwa siapa yang ingin membunuh Abu Jahal. Seketika itu, Abdullah bin Mas'ud lari dan mencari Abu Jahal serta menebas kepala Abu Jahal tersebut. Pada zaman di mana Rasulullah SAW masih hidup, beliau selalu mengikuti Rasulullah dimanapun Rasulullah berada. Bahkan sampai-sampai dia berkata bahwa saya menghafalkan 70 surah langsung dari mulut Rasulullah SAW. Dan beliau berkata bahwa demi Allah, sayalah yang paling mengerti perihal tentang Al-Quran. Dan beliau berkata bahwa para sahabat mengetahui bagaimana kedalaman ilmu Al-Quranku. Dan bahkan akulah yang paling mahir mengenai Al-Quran di antara para sahabat. Dan waktu itu para sahabat tidak ada yang membantah dan menolak perkataan beliau. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq, beliau ikut andil dalam perang Riddah, yakni perang melawan kaum-kaum murtadin. Di mana ketika Rasulullah SAW wafat, banyak dari kaum muslimin yang keluar dari Islam karena mengira bahwa itulah akhir dari zaman keislaman. Sehingga waktu itu banyak yang murtad dan puncaknya ketika Abu Bakar As-Siddiq diangkat menjadi khalifah waktu itu. Dan ketika itu Abu Bakar As-Siddiq langsung mengumumkan untuk berperang melawan kaum-kaum yang murtad dan Abdullah bin Mas'ud ikut andil di dalamnya. Pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab, beliau ikut andil juga dalam peperangan untuk membebaskan negeri Syam. Beliau juga aktif untuk mengajarkan Al-Quran kepada seluruh kaum muslimin waktu itu. Pernah juga beliau diutus oleh Khalifah Umar ke Kufah bersama dengan Ammar bin Yasir untuk mengawasi Baitul Mal dan pengadilan di sana. Pada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan, beliau langsung ke Madinah dan ikut membaiat beliau untuk dijadikan khalifah. Bahkan beliau mengajak kaum muslimin waktu itu untuk ikut juga membaiat Utsman bin Affan untuk dijadikan khalifah waktu itu. Keutamaan sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sangatlah banyak. Yang pertama, beliau termasuk qori atau pembaca Al-Quran yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW.
Bahkan suatu ketika Rasulullah datang berkunjung kepada Abdullah bin Mas'ud dan ingin mendengarkan Al-Quran langsung dari mulut beliau. Bahkan setelah beliau membacakan ayat kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menderaikan air mata saking merdunya dan saking cantiknya bacaan beliau. Jadi itu keutamaan yang pertama, yakni qori atau pembaca Al-Quran yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan bahkan membuat Rasulullah SAW menitikkan air mata. Keutamaan beliau yang kedua ialah pernah suatu ketika beliau memanjat pohon arak untuk mengambil batangnya guna untuk dijadikan siwak. Nah, pada waktu itu hembusan angin menyingkap betisnya yang sangatlah kecil. Seketika orang-orang yang melihat kejadian tersebut tertawa terbahak-bahak. Mendengar kegaduhan itu, Rasulullah SAW bertanya kepada orang-orang yang ada di sana mengenai apa yang telah terjadi. Setelah mendengarkan cerita orang-orang tersebut, Rasulullah langsung mengatakan bahwa kedua betis Abdullah bin Mas'ud lebih berat timbangannya di akhirat kelak dibandingkan dengan gunung Uhud. Nah, Masya Allah, itu keutamaan beliau yang kedua. Kemudian keutamaan beliau yang ketiga, bahwa beliau sangat mengutamakan akhiratnya dibandingkan dengan syahwat duniawinya. Banyak cerita yang mengisahkan perihal ini. Salah satunya yakni salah seorang sahabat bercerita bahwasanya Abdullah bin Mas'ud terbiasa bangun malam tatkala orang-orang tidur dengan nyenyak. Bahkan sahabat ini mendengarkan suara Abdullah bin Mas'ud yang menangis, yang tangisannya seperti dengungan sekumpulan lebah. Saking mendalamnya tangisan beliau. Itu keutamaan yang ketiga. Kemudian keutamaan beliau yang keempat ialah beliau termasuk salah seorang sahabat yang sangat dalam ilmu agamanya. Pernah suatu ketika beliau menemui Umar bin Khattab. Setelah bercerita bersama Umar bin Khattab dan beliau meninggalkan Umar bin Khattab, Umar bin Khattab langsung berkata bahwa sungguh dia adalah bejana yang dipenuhi dengan ilmu. Sekian kisah dari salah satu seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Semoga kisah beliau menginspirasi kita semua dan kita dapat mengambil banyak manfaat dari kisah beliau. Apabila ada salah dan kurang dalam video ini, mohon maaf karena kami juga termasuk orang yang tidak akan luput dari yang namanya kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.